Kalau misalnya orang yang sudah sampai, dia langsung perintah Allah, lapar tidak lapar, kalau datang perintahnya dia makan. Nah, itu bedanya. Ibadah juga begitu. Nanti misalnya kalau mau sholat, terbit saja waktu azan, kita sholat. Karena kita pakai dalil. Tapi kalau orang yang sudah sampai, dalilnya Allah itu sendiri. Diperintahkannya sholat, walaupun belum masuk waktunya. Maka Allah itulah dalilnya. Kalau sudah Allah dalilnya, maka sempurna ketuhanannya, sempurna ketauhidannya. Kita arahnya mau ke sana, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi untuk saat ini pakailah dalil. Udah jelas-jelas dibilangnya sini, rezeki hati yang utama untuk dia yang diselesaikan Allah tuh. Karena dia sudah duduk. Kita, tuan-tuan dan puan-puan, kalau main-main, kita lupa pulang. Itu membuat kita tuh begini-gini aja. Kalau kata tuan guru tuh kemarin, main-main lah, terserah. Tapi ingat pulang, ingat kita kembali. Biasanya ya, orang yang sudah lempang, yang sudah lurus niatnya kepada Allah tuh, kalau dia main-main, menginginkan yang lain daripada Allah tuh, datang teguran tuh cepat untuk dia kembali. Itu tidak mau tidak. Tandanya bagaimana tuan tegurannya? Tak sedap perasaannya, lama-lama main di situ. Maka ilmu nih, agar kita sampai, ilmu yang benar dalam diri kita tadi, yang udah benar jalan nih ya, bukan yang belum benar. Yang sudah benar akan mengajarkan kita akhlak, adab, kasih sayang, cinta kasih, untuk menyempurnakan apa? Ilmu tadi. Karena panggilannya pasti ke situ. Jadi orang yang sudah sampai dengan sendirinya itu akan terzahir dari dalam dirinya. Karena itu perintah Tuhannya. Dia telah menyatu dengan Tuhannya. Terjadi dengan sendirinya. Apa yang diperintahkan itu yang dibuatnya. Kita enggak. Kita masih buat-buat lagi. Aku kasihlah dia. Aku ginikanlah dia. Mungkin suatu saat nanti bisa. Itu dalil namanya. Orang yang sudah dengan sendirinya menyatu dia dengan Tuhannya, dia tidak ada lagi pakai dalil, tuan-tuan dan puan-puan. Nggak ada lagi dia pakai dalil. Dia langsung aja. Maka itu saya bilang tadi, kita ini masih banyak main-main tapi kita nggak ingat pulang. Makanya kita gini-gini aja. Sebenarnya yang dijelaskan sini ini orang yang udah sampai. Awak pun belum tentu sampai lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang udah sampai itu cemana ciri-ciri tuan-tuan? Tidak ada lagi keinginan hatinya, hendak yang lain daripada Allah tuh. Itu saja. Dalam hatinya nih, kolbunya nih, udah terisi penuh dengan Allah tuh. Dengan asma Allah tuh. Dengan nur Muhammad tuh. Sudah lengkap dia di sini. Udah gak ada lagi yang lain. Hingga selera dia pun gak ada lagi yang lain. Allah tuh aja seleranya. Kalaupun dia buat sesuatu yang bentuknya dunia, itu gak ada untuk dia. Itu hanya menyatakan sifat Tuhannya saja. Karena sifat Tuhannya itu pemurah, pengasih lagi penyayang. Itu aja yang dizahirkan, yang gak ada untuk dia. Diutamakannya untuk dia itu gak ada. Kita masih banyak untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan. Itu menunjukkan kita masih belajar. Namun jadi yang namanya belajar berarti udah ada di jalannya. Takutnya kita tak sadar, kita belum berjalan sama sekali. Ini yang jadi bahaya. Kita berpatok terus ke dalil. Kalau kata ayah saya, tuan guru muda tuh kalau bisa kita yang jadi dalil tuh. Tuan guru ini kan dia yang jadi dalil. Apa yang dibuat tuan guru tuh? Walaupun dia tuan guru, walaupun dia sekelas guru, muridnya ada, namun dia yang datangi murid kemari. Seharusnya udah enggak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Tapi karena dia mencontohkan, dialah dalilnya. Sesungguhnya walaupun tingkat guru sekalipun, tidak ada kata sombong di situ. Tidak ada tinggi hati. Karena memang itu perintah Tuhannya untuk membawa umatnya. Kita naik sikit aja sombongnya luar biasa. Jujur aja nih tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya tanya dulu nih. Apa mungkin orang yang mengamalkan amalan Allah tuh hatinya arahnya ke dunia? Mungkin enggak? Pasti tidak. Pasti amalannya arahnya kepada Allah tuh. Bukan kepada yang dijadikan Allah tuh. Ini enggak. Awak ngamalkan amalan Allah. Amalan hakikat. Namun hati kita tujuannya ke situ aja. Yang lain daripada Allah tuh. Kita cari pula dalil tuh. Yang penting guru aja lah. Gak penting ngaji.
Nggak penting tawajuh, yang penting guru aja. Ingat ya, yang paling sulit menjaganya tuh habluminan nasnya, bukan habluminallah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau benar habluminallahnya pasti akan terjaga habluminan nasnya. Kalau kepada Allah nih, hubungan kepada Allah tuh, minta maaf, minta ampun, bertaubat kepada Allah tuh, itu mudah. Dengan sepenuh hati kita buat. Sama manusia nih, kita sentik saja hatinya, ya Allah, luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Maka kata tuk saya itu, untuk umat aja udah nih. Karena panggilan dia kepada Allah tuh umat, nggak ada yang lain. Saya bilang kemarin malam Selasa tuh, utamakan menjalankan perintah tuan-tuan dan puan-puan. Karena arahnya orang yang sempurna tadi, orang yang sudah duduk tadi, pasti akan menzahir dia ibadahnya. Tidak mau tidak, diperbanyaknya hakikat bersyariatnya, syariat berhakikatnya, tarekat bermakrifahnya, semua itu akan menyatu tuan-tuan dan puan-puan. Itu semua akan menyatu sama dia, akan terzahir dengan sendirinya, bukan dikuranginya. Makanya Rasulullah tuh untuk menyempurnakan ilmunya sholat 5 waktu dia. Karena itu kesempurnaan. Lebih jelas rasanya dengan sholat tuh memandang wajah Tuhannya. Kita malah kita jauhi, kita anggap kita amalan hakikat, lalu kita nggak perlu syariat, itu salah besar. Karena Tuan Guru tuh tidak pernah meninggalkan sholatnya, malah wudhunya ditambahnya tidak putus. Seharusnya dia jadi dalil. Jangan kita tahu dia Tuan Guru, guru kita, lalu dia nggak jadi dalil sama kita. Jadi dalil harusnya. Buat apa yang dibuatnya. Tahan dia hanya untuk ngurus orang, dia nggak tidur-tidur tuan-tuan dan puan-puan. Lebih banyak Tuan Guru ini menjaga perasaan kita dibandingkan kita yang memperhatikan dia. Seharusnya itu jadi contoh. Kalau datang orang nanti minta perhatian sama kita, ya guru kita kan begitu. Perhatikan dia. Memang itu jalannya. Kesempurnaan tauhid itu jadinya ke umat dia, tak ada ke yang lain-lain. Tapi itu yang saya bilang tadi, kita terlalu banyak main-main dan kita lupa pulang, sehingga kita nggak tahu jalan kitanya kemana udah nih. Seharusnya aku jalan lurus kok ke kanan ke kiri. Pernah ayah saya dulu bilang, Tuan Guru muda tuh, orang yang berjalan nih sering dilihatnya keindahan-keindahan, sehingga dia lupa tujuannya, hendak kepada Allah, lalu dia singgah ke keindahan yang dilihatnya tadi, maka batal niatnya. Seharusnya dia balik, kembali dia, irji'i dia kepada Allah tuh. Nanti kalau sudah terisilah hati kita nih, kolbu kita nih, dengan sendirinya dia nih tuan-tuan dan puan-puan, Allah akan merintahkan dari sini. Gak perlu lagi tuan-tuan pakai dalil, perintah Allah langsung di sini ha. Tapi sementara yang namanya salik, yang namanya orang yang bertorikat, itu pasti akan pakai dalil. Sholat tuh tuan-tuan dan puan-puan, itu usaha untuk mendekatkan hati, perasaan, pikiran kepada Allah tuh. Sempurna sebenarnya Allah tuh di sholat tuh. Namun kenapa masih banyak putus sholat kita lagi? Seharusnya semakin banyak kita buatnya. Kita orang hakikat. Masa orang syariat tuh sayang kali rasanya ninggalkan sholatnya. Awak kok mudah kali. Tak ada pula rasa tertekan dalam hati kita untuk meninggalkan sholat tadi. Ya Allah ya Tuhan, tebalnya lah dinding kita kepada Allah tuh. Tidak kita nampak. Kenapa sholat itu jadi wajib? Karena ada perintahnya. Kenapa ada perintahnya? Karena ada yang memerintahkannya. Maka untuk mendapatkannya, maka kerjakanlah perintahnya. Dapatlah kita sama yang merintahkan. Ini enggak, semua perintahnya kita langgar, enggak kita buat. Cemana mau jumpa? Udah kadang Tuan Guru tuh sampai ngomong dia begini. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat Allah ya, kita bukan anak kecil lagi. Yang selalu diingatkan begitu. Kenapa guru sering-sering ngomong kayak gitu? Karena sering banyak lalainya kita nih tuan-tuan dan puan-puan. Lalai kita, asik kita ke yang lain. Asik betul. Udah jelas tujuan kita yang itu. Tuan-tuan dan puan-puan tidak dilarang sama Tuan Guru tuh untuk bermain-main. Main-mainlah. Carilah dunia, tapi jangan lupa pulang. Kalaupun dalam mencari dunia tuh ingat Allah dia. Nanti cantik zahirnya. Ayah saya tuh, Tuan Guru muda tuh, semakin dekat mau pulang dia tuan-tuan dan puan-puan, semakin cantik syaratnya. Aduh, nggak tahu lah saya. Kalau tidurnya dia bilang cuma 2 jamnya satu hari satu malam. Lebih banyak zikirnya dia. Ini kita lebih banyak tidurnya dibandingkan zikirnya, dibandingkan ibadahnya. Tidakkah hajatnya luar biasa kita nih?
Amalan saja kita sandang, amalan hakikat. Namun nyatanya tidak ada teguran dalam hati kalau kita buat salah. Saya jahirkan sedikit ya. Kalau udah main game kita lupa diri. Ini ada nih, sebagian dari kita nih. Seharusnya kalau benar amalannya tuh, datang ilmu, negur dia. Kau salah. Kembalikan perasaanmu. Kembalikan hatimu. Perbanyak ingat Tuhanmu. Seharusnya begitu. Ini enggak. Dor aja dia. Kenapa? Tak benar jalannya. Tak lurus dia. Tak kemana-mana larinya. Makanya sering gurunya nahankan mengingatkan dia, ingat Allah Tuhan. Makanya saya bilang kita bukan anak kecil lagi untuk diingat-ingatkan selalu. Seharusnya kita dah jalan aja. Nanti tinggal dapat pengesahannya dari guru. Tuan, nanti Tuan tinggal buat ini ya. Karena guru itu sebenarnya sedang mengintai tuan-tuan dan puan-puan. Di mana derajat murid tuh? Udah di mana dia? Bisa nggak dia? Saya jujur nih ya. Saya kemarin minta keputusan sama tuan guru tuh. Keputusannya bukan keputusan apa, enggak. Saya minta perintah tau. Perintahkan saya. Buatlah ini, buatlah itu. Ingatlah ini, ingatlah itu. Cara jumpainya begini. Saya mau minta itu, namun saya tak pernah dapat. Sama tuan guru nih. Disuruhnya saya mecah-mecahkan sendiri. Kenapa? Mungkin dalam perasaan saya ya. Saya itu sering lalai. Mungkin. Saya itu sering lalai. Jadi kalau seandainya diperintahkannya saya, dengan lalainya saya bantah. Tidak saya buat, durhaka saya sama guru saya. Maka lebih baguslah kau berjalan dengan sendirinya. Tapi jujur saja, dalam hati saya pingin dapatkan perintah dari guru saya. Seperti tuan-tuan dan puan-puan semua. Dipanggilnya satu-satu kemarin. Sini tuan, sini puan. Diajarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sepenuh hati. Astaghfirullahalazim. Arahkan kemari. Wah, pinginnya saya. Guru saya ngajak saya begitu. Gak ada tuan. Suruhnya saya mecah-mecahkan sendiri. Agar apa? Agar rajin saya beramal. Sekarang baru saya tahu. Ternyata untuk dijadikan tuh begitu. Saya lihat aja wajah tuan guru tuh tak enak sama saya. Sudah tertekan jiwa saya tuan-tuan dan puan-puan. Karena gak ada lagi dan jaga-jaga perasaan itu gak ada. Orang yang mau dijadikannya itu gak ada jaga perasaan lagi dia. Kalau masih dijaga perasaannya berarti dia tidak ingin dijadikan. Tak mau dia dijadikan. Kalau tak suka guru tuh dengan yang dibuat tuh berarti Allah yang tak suka. Karena ayah saya dulu tuan guru muda pernah bilang jangan sampai yang dalam yang tak suka. Maka dengan raut wajah yang tak suka tuh murid yang sebenarnya murid pasti akan tertekan dan terbeban dia. Dia tahu yang dibuatnya tuh salah. Maka cepat dia balik, cepat dia pulang kepada Allah tuh. Apa salahku? Maka mengakui dia dengan kesalahannya. Kembali dia, istighfar dia, maka lurus lagi jalannya. Namun kita nggak pernah tahu tentang kesalahan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maka guru tuh diikutinya saja kehendak kita setiap harinya. Ini sebenarnya dasar nih, tuan-tuan dan puan-puan. Iya, kalau kata tuan apa semalam yang ngajar, kata tuan Habib, ini kaji diri bukan kaji orang. Kalaupun nanti kita meninggal, yang ditanya itu diri kita, bukan diri orang. Makanya selamatkan diri kita dulu. Jangan orang lain dulu kita perhatikan, diri kita dulu selamatkan. Kita belum tentu nih selamat, tuan-tuan dan puan-puan. Fokuskan setiap hari, setiap waktu, setiap detik untuk mengingat Allah tuh jangan sampai putus. Jangan sampai lupa. Bagaimana cara tuan-tuan dan puan-puan untuk mengingat Allah agar kuat Allah dalam hati? Buat. Kalau dengan sholat dia bisa kuat, buat. Kalau dengan wudhu dia bisa kuat, buat. Dengan berzikir dia bisa kuat, buat. Lebih banyak waktu berzikir dibandingkan awak tertidur. Walaupun pertamanya berat untuk membuatnya, sakit kepala kita, ngantuk kita membuatnya, enggak apa-apa, itu membuang kebiasaan buruk ke kebiasaan yang baik. Namun nyatanya udah sampai dan nanti akan terjadi dengan sendirinya. Pasti begitu panggilannya. Dia panggilan orang yang duduk tuh merhatikan orang aja, ibadah aja. Akhlaknya pun luar biasa. Sabarnya jangan ditanya, tawakal udah derajat dia itu. Udah kenal dia dengan Tuhannya. Gak ada lagi masalah di dalam dunia ini, gak ada masalah lagi sama dia. Mau ada ataupun tidak rezeki itu sama dia itu gak ada masalah sama dia. Tahu dia udah punya Allah tuh. Itu rezeki yang sebenarnya untuk dia. Ini gak ada duit kita masih pening. Itu saya bilang, saya jujur aja ya. Saya masih bersangka sama Allah walaupun Allah sering nunjukkan saya tentang kebenaran Allah tuh. Akal ini luar biasa, payah kali nundukinya Tuhan. Makanya saya bilang mungkin lambang serban saya nih untuk menyelimuti akal saya ini agar dia suci. Begitu nanti dalam ketiadaan,
Taunya saya sering begini. Hingga 1% pun tak ada. Nggak lamanya tuh. Tinggal nunggu datangnya aja. Karena Allah tuh berjanji. Pasangan gada tuh pasti ada. Tapi bersangka akal saya. Berusaha dia untuk mencari, meraba, memikirkan. Walaupun tidak misalnya dapat rezeki pinjam. Wah, luar biasa dia. Sampai sakit utak saya. Namun karena mungkin Allah tuh sayang sama saya. Tak dikasihnya keinginan saya. Dibiarkannya saya untuk saya membentuk rasa tawakal dalam diri saya ini. Agar saya berserah terus kepada Allah tuh. Begitu saya berserah kepada Allah tuh, lupa saya tentang hal diri saya, hingga tak tahu saya arahnya mau kemana lagi. Tahu saya dah, tiba-tiba datang penyelesaiannya. Namun datang pula hasutan yang kedua. Senang saya dengan penyelesaian tadi. Beranggapan saya sudah dapat, padahal itu kena saya jadinya. Nah, di mana pula letaknya? Seharusnya pandang Allahnya, bukan rezeki yang dikasihnya, tuan-tuan dan puan-puan. Kebanyakan kita mandang itu. Makanya tandanya derajat orang nanti begitu tak ada, yang tadi tuh gelisah deh. Berarti derajatnya belum tawakal. Maaf nih ya, dapat saja tingkatan tawakal, tuan-tuan dan puan-puan duduk rumah aja. Beramal aja. Udah dijamin Allah tuh. Namun ada di sini udah. Belum tentu kan, berarti belum tingkatan tawakal. Sebenarnya dasar tawakal tuh, kalau orang mau kenal Tuhan. Untuk membentuk nih kepribadian, tahu ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu amalan zikir derajat Tuhan, bukan sebutan. Dalam hati ini nggak ada lagi sanksi, nggak ada lagi sangka, nggak ada lagi uang, karena yang ada cuma Allah dalam hati. Makanya zikir orangnya la ilaha illallah, hanya Allah yang ada, tiada lain selain Allah tuh, itu zikir derajat namanya. Makanya jangan pungkiri, zikir aja la ilaha illallah. Kalau udah derajat awak situ nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Yang penting Allah ada sama awak. Awak yakin Allah menyelesaikan awak? Perasaan awak tuh kaya dengan adanya dia. Pernah nggak tuan-tuan dan puan-puan dengan tak punya duit namun merasa orang paling kaya? Aduh, kalau sempat terasa sekali aja, tagih. Ke situ aja arah kita. Namun ini kita utamakan setiap hari ini. Kita ikuti arah keinginan dia. Jadi hambanya lah kita. Meninggal dalam keadaan berpikir, mencari, meraba-raba, bersangka-sangka, kafir dia. Gitu kata Tuan Guru. Maka suruh perbanyak. Kalau kita benar zikir kita tidak mudah ngantuk, tuan-tuan dan puan-puan. Betul, tidak mudah ngantuk. Maka ingat kali saya kata mamaknya Tuan Rajid nih mendiang. Dia bilang, jangan banyak berpikir, berzikir gitu. Kalau berpikir cepat capeknya. Namun kalau berzikir kuat dia. Karena yang main hatinya. Tiada batasan. Kalau yang main akalnya, berpikir dia, mencari-cari, meraba-raba, capek dia. Dapat pun keinginannya, takjub dia. Dua Tuhannya. Karena belum jumpa yang sebenarnya itu, tapi gini aja lah, masukan saya, perbanyaklah ingat Allah. Dalam keadaan apapun. Tuan Guru semalam tuh ngomong tentang satu ikhwan. Ini saya sebut aja lah, terserahlah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia sayang sama ikhwan nih. Ikhwan nih pergi satu hari aja dia kecarian. Namanya Tuan Hussein. Kalau tuan tanya dan puan tanya, saya cemburu, iya. Tapi cemburu saya positif. Karena guru sayang sama dia. Setiap hari dia datang, disapunya rumah, sapunya halaman, cuci piring, dia ditanyanya minuman gurunya apa. Nanti udah agak siang, nanti pulang dia sebentar, balik lagi dia malam. Kadang dibawanya istrinya agar tidak bolak balik. Begitu pergi semalam tuh dia ke rumah mertuanya, kecarian Tuan Guru tuh. Tuan tanya, saya cemburu? Ya cemburu. Udah masuk, apa katanya? Kenapa saya kecarian Tuan? Karena dia ada. Karena dia ada, katanya. Berarti dia ada di sini. Kalau sudah nanti saat murid kecarian gurunya sama dia, berarti dia udah ada. Ingat saya pesan Tuan Guru Muda ayah saya nih, bilang sama ayahnya Tuan Pesal nih, Tuan Syahdan, Tuan jangan sanksi Tuan. Tuan ada dalam hati saya. Berarti kalau dia tidak melihat satu hari aja murid ini, dia pasti akan kecarian. Dia pasti akan bertanya, mana dia? Suruh dia kemari. Karena saya pun sering disuruhnya. Panggil Adan kau kemari. Duduk di sini, dekat sama ayah. Jumpa sebentar pun jadilah.
Udah masuk di dalam hati gurunya, tuan-tuan dan puan-puan. Makanya kalau tuan tanya saya cemburu sama Tuan Husein, cemburu saya. Cemburu kali saya. Bukan berarti saya anak tuan guru tuh saya beranggapan ilmu tuh masuk aja, enggak gitu pikiran saya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada cemburu saya juga, namun cemburu saya positif. Saya berusaha untuk seperti Tuan Husein tuh. Kenapa dia bisa, saya tak bisa? Bukan gak ada halnya. Kalau dulu dia apa namanya? Tuhan, cuman lah saya ini, Tuhan banyak kali salah saya. Namun cepat ditebusnya dengan dia dekat sama gurunya. Guru aja dalam hatinya, tak peduli dia cakap orang tuanya sebenarnya. Orang tuanya melarang dia lama-lama pulang di kolam tuh. Namun bulat kali tekadnya. Apa kata tuan guru tuh? Kalau seandainya disuruh pilih pun dia pindah tinggal di sana lama-lama atau dibuatkan rumah di sini, pasti dipilihnya buatnya rumah di sini. Kalaupun orang tuanya melarang, pergi ajanya dia tuh. Karena apa? Udah guru aja dalam hatinya. Udah tak ada lagi yang lain. Sampai dibilangnya sama saya, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan, saya belum ngomong sama tuan guru. Dulu waktu kecil saya, waktu saya SD, saya ada ngambil duit orang. Tapi saya takut ngomong sama tuan guru. Ya, sebegi SD tuan, belum ada akalnya lagi nih. Tapi udah berpikir dia ke situ untuk mensucikan hatinya. Apakah senangnya luar biasa gurunya coba? Ditengoknya gurunya nanti ngomong. Habis minuman gurunya, diambilkannya minuman hangat tuan guru yang tang. Sampai ngomong cerita tuan guru semalam. Awak nih tontonannya awak nih. Tengok-tengokannya kita nih. Biasanya Husein yang buat minum. Ini enggak. Akhirnya apa? Macam tunjuk-tunjukan kita. Siapa yang mau buat minum. Karena kita udah bergantung kali sama Husein. Tapi tanpa kita sadari, jujur aja saya ya, tadanya Tuan Husein saya kecarian. Berarti dia sudah masuk. Dia sudah menyatu dengan pengajian tuh. Yang lain kalau nggak datang nggak masalah. Mungkin sama Tuan Guru tuh. Tapi pandailah dia menutupinya. Saya pun belum tentunya nih. Saya tak datang ke kolam belum tentu Tuan Guru tuh kecarian nama saya. Karena udah tahap belakangan ini macam saya kontrol saya mau ke kolam tuh. Malam aja nanti saya ke kolam. Kadang mulai sore, kadang siang, malam nanti enggak lagi. Padahal kalau dulu dari pagi sampai malam saya di kolam. Saya berusaha untuk mendekatkan. Namun begitu saya udah dapat lupa saya. Di mana saya apanya? Kurang adab saya. Tak ada adab saya sama guru saya. Saya sadar tuan-tuan dan puan. Saya sadar kenapa ilmu itu payah kali masuknya saat ini. Karena ada yang nggak buat. Yang itu bersangkutan dengan adab. Kalau kata tuan guru tuh tak terpakai ilmunya. Dapat pun dia nanti sesuatu yang dapat dalam dirinya tuh. Karena tak ada adabnya, tak bertempat lagi dia. Macam burung. Ilmu tuh macam burung. Gitu. Kalau mau singgah dia dulu. Udah habis singgah nanti terbang dia lagi. Tapi kalau nyaman burung nih, buatnya sarangnya bertelur dari situ, berkembang biak dari situ. Nah, itulah ilmu. Kenapa bisa begitu? Kalau bisanya bertahan ilmu itu di situ, berarti adab kita memang betul-betul baik, bagus, baik sama guru ataupun ahlul baitnya. Maka bertahan ilmu itu di sini. Guru itu pun nggak perlu ngomong lagi sama kita nanti, udah kita rasakan aja apa maksudnya. Kita tahu maksud guru itu. Makanya ayah saya tuan guru muda sama tuan guru ini, dia tidak banyak cerita. Dia banyak buat aja, namun dia bisa ngerasakan apa yang dirasakan tuan guru muda. Kalau kita harus pakai kode lagi. Tuan, ini tuan itu tuan. Bangga pula kita begitu diperintahkan. Padahal guru itu udah tahu, ini kalau tak diperintahkan ini jauh kali dia nanti ini. Maka diperintahkan agar dia itu tak jauh-jauh mainnya. Paham maksud saya kan? Tapi jangan ada rasa bangga dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Maka perbaikilah diri kita nih. Ada nanti misalnya dalam diri kita nih kecemburuan tapi bentuknya negatif. Begitu kita cemburu sama satu ikhwan, dia kok sering dapat ini, dia kok sering dapat itu. Namun kita nggak mau buat, ya sama aja. Maunya buat apa yang dibuatnya. Itu keputusan orang bertauhid. Main ini nih sebenarnya kejam Tuhan. Nunjukkan guru tuh sayang sama, wak sering ditegurnya. Tapi kalau guru tuh diam aja, nggak ada apa, alah udahlah tuh. Nggak ada dari sini. Karena dulu ayah saya pernah ngomong. Saya tunjukkan lagi orangnya sama ayah saya. Ya, si Polan ada nggak dalam hati ayah? Nggak ada. Si Polan nggak ada. Dia nggak ada. Jadi siapa yang ada dalam hati ayah? Adalah. Tidak banyak. Paling banyak 2. Yuh, berarti yang lain? Tapi kalau udah ada awak dalam hati guru awak, jaminannya luar biasa tuan-tuan dan puan-puan. Jangan ragu lagi. Dia nih calon jadi.
Ini amanah nih. Kalaupun Tuhan kasih uang yang bentuknya banyak luar biasa, ini amanah nih orangnya. Tak akan mau diambilnya walau selembar pun. Karena dia tahu kalau diambilnya selembar pun sakit dia, dihukum Allah cepat dia. Udah dibenarkan Allah jalannya. Dia mau putar lagi nggak bisa. Namun kalau udah nggak ada dalam hatinya Allah Ta'ala, mau putar kemanapun terserah kau. Jadi itu saya ngajak tuan-tuan dan puan-puan untuk banyak untuk mengingat Allah tuh. Jangan banyak main-main lagi. Kalaupun main-main cepat pulang. Pandang wajah guru tuh. Rabitahkan dia. Jangan lupa sholat. Kalau bisa wudhu jangan putus. Sempurnalah. Jadi orang awam pun nengok tidak nanti sumbang. Kau ngaji sholat kau tidak. Itu banyak saya dengar. Nanti disalahkan pengajian, disalahkan nanti guru. Ya banyaklah. Nanti dia sering menceritakan orang banyak. Ya kau percuma ngaji, suka kali kau ceritakan orang. Kena lagi pengajian. Kami nggak perlu sholat, yang penting mandang guru aja. Kena lagi guru. Maka seharusnya lebih cantik amalan zahirnya. Syariat itu lebih cantik, namun berhakikat dia. Jadi gitu tuan-tuan dan puan-puan ya. Perbaiki dulu adab kita. Perbanyaklah ingat Allah. Jangan lupa, guru itulah dalilnya. Pakai dia. Jadi itu saya tuan-tuan dan puan-puan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.